Tahukah Anda bahwa satu kalimat saja bisa menjerumuskan seseorang ke dalam neraka? Dan tahukah Anda, lisan yang tak dijaga bisa lebih tajam daripada pedang? Bismillahirrahmanirrahim. Ketahuilah bahwa lisan adalah anggota tubuh yang sangat besar bahayanya. Tidak ada yang bisa benar-benar selamat darinya kecuali dengan menjaga diam. Karena itulah, diam dalam Islam dipuji dan dianjurkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa diam, niscaya ia akan selamat." Dan dalam sabdanya yang lain, diam adalah kebijaksanaan, namun sedikit orang yang mampu melakukannya. Dari Abdullah bin Sufyan, ayahnya berkata, "Aku pernah bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, 'Wahai Rasulullah, ajarkanlah kepadaku tentang Islam, sesuatu yang tidak akan membuatku bertanya lagi kepada siapapun setelahmu.' Beliau menjawab, 'Katakanlah, aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomahlah.' Kemudian ayah Abdullah bertanya lagi, 'Apa yang harus aku jaga?' Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menunjuk ke lisannya. Uqbah bin Amir radhiyallahu an juga bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, 'Wahai Rasulullah, apakah keselamatan itu?' Beliau menjawab, 'Tahanlah lisanmu, dan rumahmu hendaklah mencukupimu, serta tangisilah dosamu karena penyesalan.' Dari Sahal bin Sa'ad, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa menjamin untuk menjaga apa yang ada di antara dua rahangnya dan di antara dua kakinya, maka aku akan menjamin baginya surga." Dalam hadis lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa menjauhi keburukan, kop-kopnya, zat-zatnya, dan lak-laknya, maka sungguh ia telah menjauh dari seluruh keburukan." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah ditanya tentang hal yang paling banyak menyebabkan seseorang masuk surga. Beliau menjawab, "Takwa kepada Allah dan akhlak yang baik." Dan ketika ditanya apa yang paling banyak menjerumuskan ke dalam neraka, beliau menjawab, "Dua lubang, yaitu mulut dan kemaluan." Maksud dari mulut bisa jadi lisan, karena di sanalah tempat lisan beroperasi. Atau bisa juga maksudnya adalah perut, karena syahwat makanan pun banyak menyesatkan. Mu'adz bin Jabal bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah kita akan disiksa karena apa yang kita ucapkan?" Beliau menjawab, "Wahai Mu'adz, tidakkah engkau tahu bahwa manusia akan diseret ke neraka di atas wajah-wajah mereka karena hasil dari ucapan lisannya?" Abdullah As-Saqafi berkata, "Aku pernah bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, 'Wahai Rasulullah, katakanlah kepadaku sesuatu yang bisa aku pegang teguh.' Beliau menjawab, 'Katakanlah, Tuhanku adalah Allah, kemudian istiqomahlah.' Ketika ditanya apa yang paling beliau khawatirkan dari umatnya, beliau menunjuk lisannya dan berkata, 'Ini.' Diriwayatkan bahwa Anas bin Malik berkata, "Iman seseorang tidak akan lurus hingga hatinya lurus, dan hatinya tidak akan lurus hingga lisannya lurus. Dan siapapun yang tetangganya tidak merasa aman dari kejahatannya, maka dia tidak akan masuk surga." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa ingin selamat, hendaklah ia membiasakan diam." Sa'id bin Jubair meriwayatkan bahwa setiap kali anak Adam bangun di pagi hari,
seluruh anggota tubuh akan berkata kepada lisannya, "Takutlah kepada Allah, karena kami ini hanya mengikuti engkau. Jika engkau lurus, maka kami pun akan lurus. Jika engkau menyimpang, maka kami pun ikut menyimpang." Diriwayatkan pula bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu an pernah melihat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an menarik lidahnya sendiri. Ketika ditanya alasannya, Abu Bakar menjawab, "Inilah yang sering menyeretku ke dalam kebinasaan." Ibnu Mas'ud berada di atas bukit Syofa sambil mengucap talbiyah. Lalu dia berkata kepada lisannya, "Wahai lisan, katakan yang baik, niscaya engkau akan beruntung. Diamlah dari keburukan, niscaya engkau akan selamat sebelum datang penyesalan." Ketika ditanya, apakah itu ucapannya sendiri atau dari Nabi Muhammad SAW? Ia menjawab, "Aku mendengarnya dari Rasulullah SAW." Ibnu Umar radhiyallahu an meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa menjaga lisannya, niscaya Allah akan menutupi aibnya. Barang siapa menahan amarahnya, niscaya Allah akan menjauhkannya dari azabnya. Dan barang siapa memohon ampun kepada Allah, niscaya Allah akan menerima taubatnya." Mu'adz bin Jabal berkata, "Wahai Rasulullah, berilah aku wasiat." Rasulullah SAW bersabda, "Sembahlah Allah seolah-olah engkau melihatnya. Hitunglah dirimu di antara orang-orang yang telah meninggal. Dan jika engkau ingin tahu perkara yang paling menguasaimu, maka jagalah lisanmu." Kemudian beliau menunjuk lisannya. Diriwayatkan dari Sufyan bin Salim bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Maukah aku kabarkan kepada kalian ibadah yang paling ringan dan paling mudah bagi anggota tubuh, yaitu diam dan akhlak mulia?" Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata yang baik atau diam." Hasan al-Bashri berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Allah merahmati seorang hamba yang berkata, lalu selamat, atau diam, lalu selamat." Maksudnya, jika tidak bisa bicara yang membawa kebaikan, maka diamlah agar selamat. Dan dengan itu seorang memperoleh rahmat Allah. Pada masa Nabi Isa alaihissalam, orang-orang bertanya, "Tunjukkanlah kepada kami amal yang dapat memasukkan kami ke surga." Nabi Isa menjawab, "Janganlah kalian berbicara sama sekali." Mereka menjawab, "Kami tidak mampu diam terus-menerus." Maka beliau bersabda, "Kalau begitu, janganlah kalian berbicara kecuali untuk kebaikan." Nabi Sulaiman bin Dawud alaihissalam berkata, "Jika ucapan itu perak, maka diam adalah emas." Dalam hadis lain dari Al-Bara bin Azib, seorang Arab Badui datang kepada Nabi Muhammad SAW dan berkata, "Tunjukkanlah kepadaku amalan yang bisa memasukkan aku ke dalam surga." Nabi Muhammad SAW menjawab, "Berilah makan orang lapar, berilah minum orang yang haus, perintahkanlah kebaikan, cegah kemungkaran, dan jika engkau tidak mampu, maka tahanlah lisanmu kecuali untuk kebaikan." Nabi Muhammad SAW bersabda, "Tahanlah lisanmu kecuali untuk kebaikan, maka engkau akan mengalahkan syaitan." Beliau juga bersabda, "Allah bersama lisan orang yang bertakwa, maka bertakwalah dalam setiap perkataan." Abu Hurairah radhiyallahu an meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Jika kalian melihat seorang mukmin yang pendiam dan berwibawa, maka dekatilah dia.
karena ia akan menyampaikan hikmah kepada kalian. Ibnu Mas'ud berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, lisan seorang mukmin berada di belakang hatinya. Jika hendak berbicara, ia menimbang-nimbang terlebih dahulu. Adapun lisan seorang munafik berada di depan hatinya. Jika menginginkan sesuatu, ia langsung mengucapkannya tanpa pertimbangan hati. Nabi Isa alaihissalam berkata, ibadah terdiri dari 10 bagian, 9 diantaranya ada di dalam diam, dan 1 bagian dalam menjauhi pergaulan yang sia-sia. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa banyak bicara, maka banyak pula kesalahannya. Barang siapa banyak salah, maka banyak pula dosanya. Dan barang siapa banyak dosanya, maka neraka lebih utama baginya. Abu Bakar Asy-Siddiq radhiyallahu anhu pernah meletakkan batu kerikil di mulutnya untuk mencegah diri dari banyak bicara. Lalu menunjuk ke lisannya sambil berkata, inilah yang paling sering menyeretku ke lembah kenistaan. Abdullah bin Mas'ud berkata, demi Allah, tidak ada sesuatu yang lebih layak untuk dipenjara lama-lama selain lisan. Hasan al-Basri berkata, orang yang tidak mampu menjaga lisannya, berarti ia tidak memahami agamanya. Al-Auza'i meriwayatkan bahwa Umar bin Abdul Aziz pernah menulis surat yang di dalamnya tertulis, barang siapa mengingatkan kematian, ia akan rela dengan sedikit dari dunia, dan barang siapa membandingkan antara ucapan dan perbuatannya, maka ia akan mengurangi banyak berbicara, hanya menyisakannya untuk hal-hal yang bermanfaat. Beberapa sahabat berkata, diam akan memberimu 2 keutamaan, keselamatan dalam agama dan kemampuan mengenal teman dengan baik. Muhammad bin Wasi berkata kepada Malik bin Dinar, wahai Abu Yahya, menjaga lisan itu lebih berat daripada menjaga harta. Yunus bin Ubaid berkata, aku melihat orang yang lisannya baik, maka seluruh amalnya pun baik. Hasan meriwayatkan bahwa sekelompok orang berbicara di sisi Muawiyah, sementara Al-Ahnaf bin Qais diam. Muawiyah bertanya, mengapa engkau tidak berbicara, wahai Bahar? Al-Ahnaf menjawab, jika aku berdusta, aku takut kepada Allah. Jika aku berkata benar, aku takut kepadamu. Abu Bakar bin Ayyash meriwayatkan bahwa 4 raja berkumpul. Raja India, Cina, Kisra Persia, dan Kaisar Romawi. Salah satu dari mereka berkata, aku menyesal atas apa yang aku ucapkan, dan tidak menyesal atas apa yang belum aku ucapkan. Yang lain berkata, jika aku berkata, maka kata-kata itu menguasai aku. Jika aku diam, maka aku menguasai kata-kata itu. Yang ketiga berkata, aku heran kepada orang yang berbicara, padahal bisa jadi perkataannya kembali membahayakan dirinya. Yang keempat berkata, aku lebih mudah menolak apa yang belum aku katakan daripada menolak apa yang sudah aku ucapkan. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, bantu sebarkan kebaikan dengan like, komentar, dan bagikan kepada saudara-saudara kita yang lain. Jangan lupa untuk subscribe channel Al-Karonti agar tidak ketinggalan nasihat-nasihat Islam yang menyejukkan hati. Semoga Allah menjadikan kita termasuk hambanya yang menjaga lisan dan selamat dunia akhirat. Amin. Ya Rabbal Alamin.